Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Oke, yang belum on cam bisa on cam ya. Oke, terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang udah hadir di sharing session kali ini. Nah, kali ini kita dihadiri oleh pemateri yang sangat menarik. Siapa? Kalian mau tahu? Kita kedatangan Miss Nurfiana Firanesi atau yang kerap dipanggil Miss Fira. Oke, sebelum saya melangkah lebih jauh, izinkan saya untuk menyapa Miss Fira. Halo Miss Fira, gimana kabarnya? Halo, Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Miss Nadira? Halo Miss Fira, Alhamdulillah baik juga. Miss Gimana Fira kabarnya? ini Lagi juga pada bagus. lagi di mana nih Miss? Aku lagi di jalan mau beli roti. Kita lihat mau beli roti apa ya. Bentar, aku tunjukin ke Oh, kalian. berarti ini lagi di negara mana nih Miss? Aku lagi di Perancis. Oh, Gitu. Masya Allah di Prancis. Oke, teman-teman yang Iya. belum tahu, sharing session kali ini kita mau bahas pengalaman au pair. Nah, bagi kalian yang penasaran, jangan lewatkan sesi kali ini bersama Miss Fira. Oke, Miss Fira mau beli roti di mana nih, Miss? Aku mau beli roti di toko roti. Namanya kalau dalam bahasa Prancis itu boulangerie. Aku tulisannya pronunciation-ku juga masih jelek sih. Tapi eh, kalau kelihatan ke tuh, di sana ada boulangerie. Nggak jauh sih. Oke, Miss. Di sana kira-kira jam berapa nih, Miss? Sekarang lagi jam 2, 2 seperempat. Oh, lagi jam Ya, 2 siang ya, Miss. iya, masih Jadi semut. kita beda nih, Mataharinya di kalau sini mau kita lihat, malam. jadi tuh mataharinya tuh, Mataharinya masih kelihatan ya. iya masih terang banget. Bentar. Oh, Di sana kayak dari sepi sebelah. gitu ya, Miss? Atau emang lagi nggak berkegiatan kalau siang hari? Karena aku tinggalnya di kota ujung Prancis gitu ya. Jadi ya begini kehidupannya nggak terlalu rame. Beda sama di kota. Kalau di sini untuk transportasinya juga agak susah karena ya jauh dari kota juga kan. Ada sih transportasi, cuman ya sejam sekali dia adanya. Jadi kalau udah lewat yang apa namanya, yang di jam sebelumnya kita nunggu lagi 1 jam lagi. Kira-kira itu jauh nggak, Miss, dari rumah Miss Kira tadi? Enggak sih, ini kalau ini yang di sana yang ada biru-birunya, yang ada orang lagi pakai baju oranye itu haltenya. Nah, ini artinya pot belum jadi. Oh, itu kayak Ini supermarketnya gitu ya? ya, tapi dia khusus rotinya aja. Khusus roti tapi ada minuman juga sih. Jadi mau lihat nggak nih aku mau pakai baju Prancis? Tapi aku malu sih sebenarnya. Boleh, boleh, Karena Miss, boleh, Miss. Oke, karena teman-teman. Kita literally tunggu ya. Kita lihat pronunciation itu nggak conversation bagus. langsung dari Perancis. I can show you. Um, Sebentar. Oh, masih rame. Nanti tunggu ya. Tuh. Nah, orang Prancis itu dia biasanya makannya ini namanya baguette. Kalau nggak ini let's sang 1 kilo. Tapi aku mau beli roti yang utuh kosong. Nah, Miss Nadira dengar suara aku? Dengar, Miss, kedengaran Hah? aman. Aku malu banget ya, beneran deh. Bentar ya. Itu berapa berapa euro itu, Miss? Eh, Tergantung. Kalau ini baguette ada yang persatuannya 1 euro.
Terus ada yang 2 euro, ada yang 3 euro kayak gini, ada yang 5 euro juga. Jadi tergantung dari jenis Hmm. roti-rotinya. Terus kayak gini nih, kayak kue tart gitu, dia harganya 9 euro. Asik, Jangan di langsung kita ke roti Prancis. jangan apa namanya? Jangan dikonvert ke rupiah ya. Nah, aku mau beli roti dulu. Ya, aku agak repot. Tapi nyari dompet aku mana ya? Nah, ini dia. Aku karena anaknya cashless, jadi aku bayarnya pakai kartu. Aman, Miss. Biar lebih simpel. Iya, cashless everywhere. Tapi sebenarnya selama tinggal di sini, paling tidak harus punya uang cash 20 euro. Karena nggak semua tempat itu bisa bayar. Bonjour. Pardon. Je voudrais un croissant avec la crème, celle-là. Oui, ça. Ah oui, un seulement. Et pour le boire, je voudrais... Attends. Aku juga mau pesan minumnya. Ada kopi. Avec cappuccino, s'il te plaît. Oui, un cappuccino. Jadi aku beli roti baguette, bukan croissant sama cappuccino. Combien? Oke, apa itu bang Kak? Ini tinggal langsung di tag aja gini. Tapi ini ada Cashless ya, Miss. ada covid sih. Ada nah, aku duduknya aja. Nanti waktunya dianterin tuh. Jadi oke, itu uh, gimana cara aku berkomunikasi dengan orang lokalnya di sini. At least bisa pesan pakai bahasa Prancis karena nggak semua orang yang bisa bahasa Inggris juga sih sebenarnya. Apalagi kalau yang udah tua-tua. Oke. Um, so, kayaknya aku harus ditanya deh. Aku ada yang kamera aku kelihatan gini aja atau begini. Gini aja lah ya. Oke, dimulai dari apa itu au pair sih? Nah, au pair itu adalah sebenarnya itu program pertukaran budaya antara si au pairnya dan host family-nya, yang dimana kita tuh membawa budaya kita entah dari Indonesia, dari Filipina, ataupun dari mancanegara, yang dimana au pair itu berasal, dan kita bertukar budaya dengan orang lokal di sini. Contohnya kayak aku membawa budaya Indonesia ke Prancis dengan cara apa? Dengan cara mengenalkan makanan Indonesia yang aku bisa masak ke keluarga yang di sini, dan apa sih budaya mereka yang bisa aku terima selama menjadi au pair di sini. Aku bisa merasakan terutama untuk makanan ya. Jadi di sini yang kayak tadi kalian lihat, aku biasanya kalau pagi tuh makannya baguette, kalau enggak pancake dan semacam Europe makanan lainnya.
untuk makan nasi tuh aku jarang banget makan nasi karena What is ada Opel in Indonesia? Like you and me in something. sorry. Teman-teman nanti question answer di akhir ya. Oke, nah jadi yang tadi aku ceritain itu open adalah pertukaran budaya antara si opennya dengan family-nya, yang dimana setiap negaranya itu untuk persyaratannya beda-beda, mulai dari 18 tahun sampai 30 tahun. Dan apa yang kamu dapetin selama menjadi au pair? Salah satunya adalah makanan, itu harus wajib, bahasa, sama paket money. Paket money itu beda ya dengan gaji, karena kalau paket money itu kita tidak mendapatkan full gaji standar yang ada di Eropa. Dan itu pun untuk paket money-nya untuk setiap negara tuh beda-beda. Nah, tujuan dari au pair itu adalah, oke, sorry, nggak apa. Tujuan dari Oke, tujuan dari OPER itu adalah untuk mengimprovisasi bahasa kita, baik dari bahasa Inggris maupun bahasa lokal. Contohnya kayak aku sekarang, yang dimana aku punya punya apa ya, pengetahuan dasar gitu bahasa Inggris, yang dimana bahasa Inggris aku juga belum bagus-bagus banget, tapi sejak di sini aku mau nggak mau dan harus nggak harus itu harus menggunakan bahasa Inggris, yang dimana sedikit demi sedikit, ah sebentar ya, aku ngambil kopinya dulu. Oke, Merci, Min. udah. Oke lah, kopinya, cappuccino. Oke, aku lanjut. Eh, nah, dari improvisasi bahasa. Jadi, yang tadinya bahasa kita berantakan, grammarnya, terus ngobrol secara langsung dengan orang sini. Jadi, mau nggak mau, kita belajar secara natural dari segi grammar maupun pengucapannya. Dan next-nya, apa sih yang harus dilakukan oleh au pair dan apa kondisinya? Next. Kondisinya itu tergantung dari bagaimana kesepakatan antara kalian berdua dengan family-nya. Dan untuk persyaratannya itu tergantung dari setiap negara masing-masing. Contohnya kayak aku waktu di Belgia kemarin. Nah, karena Belgia ini terbagi 3 wilayah sebenarnya, ada Wallonie, Flanders, sama satu lagi aku lupa karena daerah banget tersebut, tapi wilayah itu berbahasa Jerman. Nah, tapi sebenarnya dibagi dua aja sih kalau untuk masalah administrasi. Kalau di bagian Wallonie atau yang berbahasa Prancis itu dia maksimal sampai 27 tahun. Kalau yang di wilayah Flanders itu sampai 26 tahun. Jadi kalian yang usianya di bawah 26 tahun bisa banget apply au pair ke Belgia. Syaratnya juga nggak terlalu susah kayak negara lain. Dia tuh at least bisa bahasa Inggris, terus usianya tadi 18 sampai 27 tahun kalau yang di Wallonie, terus dan nggak harus bisa bahasa daerah juga, karena nanti kalian akan belajar bahasa daerahnya, baik bahasa Belanda ataupun bahasa Prancis. Terus kalau yang syaratnya itu aja sih utamanya. Terus kalau yang di Prancis ini, kalau yang di Prancis kalian paling tidak harus ada bukti kemampuan kalau kalian bisa sedikit berbahasa Prancis. Jadi sebelum aku ke sini aku cari kursus gitu yang mengeluarkan sertifikat sertifikat bahasa Prancis. Kalaupun online juga nggak apa-apa kok, yang penting ada kemampuan sertifikatnya. Nah, terus maksimal nah kalau di Prancis ini dia maksimal sampai 30 tahun kalau di Prancis. Jadi yang under 30 masih bisa belajar, maksudnya bisa daftar ke Prancis. Terus lagi ya, sama kalau untuk kontrak, terus data-data dari whole family itu memang sudah wajib dari semuanya, cuman dari setiap negara punya peraturan beda-beda aja, bedanya gitu. Dan untuk yang role
Untuk role dan responsibility. Nah, ini sebenarnya tuh umumnya itu kalian pasti menjaga anak-anak mereka di sela kegiatan harian kamu. Kayak aku contohnya bikin sarapan buat anak-anak, bikin lunch buat bekal mereka ke sekolah, terus main sama mereka. Dan ada sedikit pekerjaan rumah, tapi not ya, nggak semua pekerjaan rumah harus dilakukan sama au pair. Karena ada kalanya juga yang kalau misalnya kita kurang baik nasibnya mendapatkan host family yang bisa semena-mena sama kita. Makanya dari awal sebelum kalian tanda tangan perjanjian kontrak itu tuh harus jelas apa tugas kalian, terus bagaimana jam kerjanya kalian, terus apa aja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama bersama anak-anak. Dan juga lagi lagi ya, kayaknya itu dulu deh, aku baru ingat nanti kalau misalkan aku cerita-cerita lagi mungkin aku ingat kali. Pokoknya untuk masalah sebelum eh, kalian tanda tangan kontrak itu kalian harus tanyain jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa selesainya, terus responsibility-nya kerjaan yang ngapain aja, cuma berbentuk doang kah, masak doang kah, pengajaran juga itu harus jelas sedetail mungkin. Dan juga untuk kalau like course-nya itu juga harus jelas apa yang harus dilakukan dan tidak, karena ada beberapa cerita dari temanku dia sih, mereka tuh apa nyuruh au pairnya mengerjakan pekerjaan yang di luar tanggung jawab dasar si au pairnya. Contohnya kayak aku pernah baca cerita ada salah satu au pair dia disuruh bersihin kandang kuda deh kalau nggak salah. Nah itu kan di luar job desknya kan. Kalau sudah di luar job desk, kalian dengan tegas dan berani harus bilang tidak. Nah, orang Indonesia tuh kebanyakan sungkanan kan orangnya, nggak enakan buat nolak. Tapi kalau ketika kamu ada di sini, say no is a must because you have to protect yourself because there is no one can protect you. Jadi untuk household-nya yang boleh tuh kayak laundry aja, terus ngebersihin kamar anak-anak setelah bermain atau bersihin kamar aja atau ganti ganti bedsheetnya ataupun nyuci apa namanya nyuci piring. Udah sekedar membantu ringan, bukan keseluruhan kayak masuk kamar mandi itu bukan ya. Jadi harus diperjelas lagi, dipertegas lagi tugas dan tanggung jawabnya kamu apa. Kalau misalkan di luar itu ya kamu harus berani untuk bilang tidak. Nextnya, nah kalau untuk right and supportnya paket money-nya itu kalau untuk di Belgia sendiri 450 dibagi itu di wilayah Flanders. Karena aku kemarin di Flanders kan, atau di wilayah yang berbahasa Belanda. Kalau untuk yang di wilayah Wallonie yang berbahasa Prancis itu minimal paket money-nya itu 750 euro per bulan. Nah itu tergantung lagi dari negara yang dimana kamu menjadi au pair nantinya, karena setiap negara itu beda-beda. Kalau di Prancis sekarang ini dia tuh 320 sebulannya. Kalau di Belanda berapa ya kemarin ya? Um, Sekitar 200 atau 300-an juga aku lupa sih karena aku nggak ke Belanda kan. Pokoknya setiap negara tuh beda-beda. Jadi perhatiin lagi paket nantinya berapa yang kamu terima, lebih kalau misalnya lebih untuk sebagai bentuk kejujuran tanyain, oh ini ngasihnya lebih gitu, apakah buat aku atau salah salah kirim, takutnya salah kirim kak, maksudnya kelebihan gitu atau untuk ngetes doang. Nah, terus kalau insurance itu dia wajib banget harus dari family-nya yang daftarin, harus ada insurance-nya, dan itu yang akan menjadi salah satu dokumen yang dibutuhkan untuk apply visa ke negara tujuannya. Nah, yang terpenting adalah who to contact if there is problem agency kan atau local authority. Karena jadi sebelum kalian ataupun sesudah kalian mendapatkan kontak dengan family, Suaranya, kalian suaranya
suara kurang atau gimana? Suaranya udah oke belum? Oke nih. Suaranya udah oke. Tadi ada yang komen suaranya. Suaranya oke? Miss Nadira? Oke nih. Oke udah. Nah, untuk yang terakhir ini untuk Aman kontak nih. problem. Oke, aman ya. Yang terakhir adalah kontak mana yang bisa dihubungi ketika kalian ada masalah. Ini tuh penting banget, jangan pernah disepelein. Karena belajar dari pengalaman aku yang baru tahu kalau kita tuh ada loh lembaga pelindung tenaga kerja, even untuk au pair ya, kemana. Jadi kita bisa minta perlindungan ke mereka. Tuh, eh, sebelum ataupun sesudah kalian mendapatkan kontrak dengan host family di negara tersebut, cari tahu lembaga mana yang melindungi tenaga kerja kalian. Ini sangat penting karena what if one day you have accident about with the final host family, you know where to contact it. Kalian tahu kemana harus mendapat perlindungan dan nggak perlu takut kalau kalian akan dideportasi atau akan mendapat masalah karena kalian akan dilindungi oleh apa namanya oleh apa sih lembaga itu. Terus lanjut lagi. Nah, untuk working hours dan rules-nya, kalau untuk legal limit di Belgia itu maksimal 4 jam per hari ataupun 20 jam per minggu. Kalau untuk ini, cek lagi di setiap masing-masing negara karena berbeda waktunya. Kayak di Belgia maksimal 4 jam per hari. Kalau di Perancis itu maksimal 5 jam deh kalau nggak salah per hari. 5 atau 6 jam gitu. Sorry aku bukannya lupa sih tapi nggak ini aja. Pokoknya dicek berapa maksimalnya. Terus babysitting. Nah, untuk babysitting ekspektasinya tanya selama pas kalian itu interview sama si host family, kalian tanyain ada babysitting nggak selama kalian menjadi au pair di keluarga itu. Kalau ada berapa lama, berapa jam, berapa kali dalam sebulan, berapa kali dalam seminggu karena itu masuknya itu ke extra hours yang dimana setiap extra hours itu kalian harus mendapat bayaran per jam minimal di negara tersebut. Contohnya kalau di Belgia kemarin per jamnya itu minimal sekitar 9 atau 10 euro. Itu per jam ya. Jadi kalau misalkan di kalian ada babysitting 2 jam di pagi hari di waktu kamu libur ataupun setelah kamu kerja, itu kamu berhak mendapatkan sebesar 20 euro di babysitting itu. Nah, terus kalau untuk day off, holiday, dan vacation itu, kalian juga harus make sure ke keluarga angkat kalian berapa hari kalian off-nya, holidays-nya bagaimana, ngikutin anak-anak libur di sini atau gimana. Terus dan kalian itu kemarin karena aku itu agent, jadi kalau dari agent tuh dia ada dapat libur sekitar 2 minggu full selama after masa bakti kalian au pair di keluarga itu dah. Nah itu make sure lagi, dicari tahu lagi setiap negaranya bagaimana requirement-nya day off-nya. Tapi ini juga sebenarnya kembali lagi ke kesepakatan antara kalian dengan si hospitalnya karena ada juga yang ngasih sehari 1 kali ataupun maksudnya sehari seminggu. Ada juga yang 3 hari dalam seminggu tapi jam kerja di hari-hari lain jadi lebih gitu pokoknya disesuaikan lagi dengan maksimal sih extra hours-nya itu yang 20 jam per minggu. Nextnya, nah communication and relationship with family. Nah, kalau yang kayak gini, how to discuss schedule dan execution itu di awal kalian sebelum tanda tangan kontrak itu harus didiskusikan bagaimana schedule hariannya dan ekspektasi apa sih yang mereka harapkan dari kita. Karena setiap orang punya ekspektasinya masing-masing kan. Kayak aku ekspektasinya sebenarnya ini ada pengalaman yang kurang enak juga sih.
eh, ekspektasi aku, oh pekerjaan aku 4 jam nih per hari, tapi begitu nyampe jadinya 8 jam. Aku berekspektasi 4 jam tapi jadinya 8 jam kan kayak gimana gitu kan. Terus handling misunderstanding politely. Setiap dalam komunikasi, kita ketika berkomunikasi dengan teman, saudara, atau siapapun itu kadang-kadang bisa misunderstanding kan. Apalagi ini dengan orang lain yang dimana bahasanya tuh bukan bahasa nasional, bahasa ibu kita yang dimana bahasa Indonesia kita kan menggunakan bahasa Inggris. Kadang apa yang kita sampaikan dalam berbahasa Inggris itu tuh suka disalah artikan gitu kan. Jadi bagaimana caranya kalian menghandle ini? Ya kalau misalnya takut salah ngomongnya atau takut salah dalam grammarnya karena kita juga masih belajar bahasa Inggris, kalian bisa minta bantuan ChatGPT untuk mendapatkan apa yang kalian maksudkan. Terus yang terakhir adalah important of respect and cultural difference. Nah, ini harus banget, maksudnya kita tuh harus respect antara each other sama cultural, karena kita kan pasti berbeda kan. Namanya ini nanti aja ceritanya. Soalnya untuk saling respect itu penting banget karena kita kan tinggal satu rumah bareng dengan culture yang berbeda, dengan makanan yang berbeda. Ya kita harus bisa menerima. Contohnya kayak aku di sini, Indonesia kan suka pedes gitu kan. Sedangkan orang sini kan nggak begitu suka pedes. Maksudnya toleransi pedesnya itu kan berbeda. Nah, kita kalau mau mengenalkan makanan ke mereka tapi rasa aslinya itu pedas ya kita bagaimanapun caranya untuk mengurangi level pedasnya itu sehingga mereka bisa terima, mereka bisa makan dengan enjoy tanpa pedas. Nextnya, nah cultural exchange ini learning French or Netherlands language at least basic. Untuk yang language ini tergantung dari di mana kamu akan menjadi au pair. Kalau kayak di Belanda, ya berarti bahasa Belanda. Kalau di Belgia, ada dua Belanda. Enggak deh, ada tiga. Tapi kalau yang untuk bahasa Jerman, itu aku belum tahu. Maksudnya belum pernah dengar ada orang yang au pair di wilayah berbahasa Jerman ini. Jadi kalau di Belgia tuh Belanda, Prancis, sama Jerman. Kalau di Prancis, saya bahasa Prancis. Kalau di Jerman pakainya bahasa Jerman. Kalau di Swiss, Austria deh, Austria. Kalau di Austria berarti dia harus pakai bahasa Jerman. Nah, oh ya, kalau di Austria pun dia harus melampirkan sertifikat secara resmi ya, sertifikat berbahasa Jerman. Minimal A2 deh. Jadi lihat lagi negaranya, tujuannya kemana, persyaratannya apa aja, dokumen apa aja yang harus dipenuhi di Bekasi gitu kan. Terus joining family activity dan personal time. Nah, kalau yang kayak gini itu lagi-lagi balik lagi ke kesepakatan kalian. Kalau host family-nya ngajak kamu join, kamunya mau atau enggak. Terus kegiatannya apa? Itu terserah kalian sih mau join ke mereka apa enggak. Kalau personal time ya kalian bebas ngelakuin apapun yang kalian mau di waktu free kalian. Contohnya kayak jalan-jalan keluar atau hangout sama teman, terus belanja ataupun self care sudah dari depends on you. Terus yang terakhir being open minded about tradition, food dan lifestyle. Nah ini um, kita kan lidah Indonesia ya, yang dimana lidahnya itu udah kaya akan rasa, mulai dari pedas, asin, gurih, manis dan segala macam ya. Tapi ketika kamu nyampe di Eropa, kalian harus bisa beradaptasi dengan rasa yang sedikit hambar di makanan sini karena uh, sejauh ini yang aku masak makanan sini tuh bumbu utamanya tuh garam sama lada hitam doang. Ya paling pun ada tambahannya kadang-kadang tuh kanel apa ya benar aku ingat-ingat karena aku sejak pakai 3 bahasa tuh jadi kayak suka lupa sama suatu benda even even Indonesianya juga aku lupa gitu.
Pulangnya, oh kayu manis. Kadang-kadang pakai itu. Jadi kalau mau coba merasain kayak gimana sih rasanya makanan Eropa tuh, coba beli roti di Subway. Karena itu mirip-mirip sama makanan sini. Karena dia berasal dari baget gitu. Cuman agak agak fresh juga sih. Terus sama tradisi sama lifestyle itu kita belajar belajar sih tradisi mereka, karena setiap bulannya itu kadang-kadang ada event tertentu yang kayak waktu di Belgia itu kan ada event apa ya, apa sih kayak ondel-ondel tapi versi versi Belgia gitu, versi Eropa kan gede banget tuh. Nah, terus nah untuk lifestyle-nya sendiri, karena di sini itu orangnya open minded, jadi untuk yang pelangi itu udah bukan hal hal yang lumrah gitu di sini. Untuk yang pelangi ataupun kissing, bahasa Inggris lagi, untuk yang ciuman di tempat umum itu udah hal yang biasa, jadi jangan kaget dengan hal-hal yang kayak gitu ya. Oke, nextnya early preparation and interview. The document depends on the country, of course. Nah, untuk driving license, kalau bisa sebelum kalian ke sini itu udah punya driving license. Karena apa? Karena untuk memudahkan kalian ketika mencari next house family, itu tuh bisa lebih mudah. Karena berdasarkan pengalaman aku ini, waktu itu sebelum aku pulang lagi ke Indonesia dan balik lagi ke sini tuh kebanyakan tawaran aku tuh mereka mencari au pair yang bisa mengendarai mobil. Jadi kalau kamu punya driving license dan bisa mengendarai, itu menjadi poin plus di mata orang sini. Tapi tergantung dari hasil milih aja juga sih. Kadang ada yang masih mobil, ada yang masih skuter, ada yang masih motor atau transportasi umum gitu kan. So, if you have a driving license, that's a big plus for you. Jadi nggak mesti harus balik dulu ke Indo, tapi nggak apa-apa juga sih, itu pilihan. Working hours yang tadi aku bilang, harus pastikan kalian setuju dengan working hours-nya. Mulai dari jam berapa sampai jam berapa, terus istirahatnya bagaimana dan segala macamnya. Rules and forms. Nah, setiap family itu pasti punya rules-nya masing-masing kan. Ada yang boleh keluar tapi maksimal sampai jam jam 9 atau jam 7 udah di rumah ya. Nah, itu ditanyain ke family-nya. Gimana nih working apa namanya? Terus di home-nya tuh kayak gimana? Boleh boleh ini boleh itu enggak dan segala macamnya. Terus how many children? Ini penting juga. Kalau misalkannya dari awal kamu uh, agree-nya dengan 2 anak, ya harus komitmen dengan 2 anak gitu. Jangan sampai tiba-tiba nambah jadi 3 gitu. Jangan sampai pray, nah doa, maksudnya sholat atau gimana, apa kalau yang muslim sholat atau kalau yang Kristen mungkin ke gereja setiap minggu atau gimana. Nah itu dikomunikasikan juga sama family-nya, sholatnya gimana, atau kalian yang Kristen boleh nggak nih setiap minggu saya ke gereja dan segala macam. Tapi so far mereka open minded sih, jadi terserah kalian mau gimana, maksudnya mau pergi ke masjid mau pergi ke apa namanya katedral, gereja. Nah, dan terakhir komunitas, please sebelum kalian sampai sini sebisa mungkin kalian cari komunitas di sini. Karena apa? Karena untuk menghindari lonely. Karena aku waktu awal pertama kali banget ke Belgia, 3 bulan pertama itu bener-bener sendirian banget. Yang kemana-mana aku mau keluar itu ya Allah sendirian lagi gitu kan. Itu cari aja komunitas, mau PPI kah atau Persatuan Pelajar Indonesia atau mau komunitas lokal, cari. Jadi seenggaknya dapetin dulu satu komunitas lokal gitu. Untuk untuk cari teman, untuk cari kegiatan di sela-sela kalian libur. Karena kalau PPI kan biasanya mereka ada event. Kalau yang komunitas lokal tuh juga sama, biasanya ada event.
buat nambah-nambah teman. Jadi cari komunitas sebelum datang ke sini biar ada temennya. Oke, next. Nah, what we can do if there is something wrong with our family. Nah, kalau misalkan kalian ada masalah dengan family dan kalian memutuskan untuk, oh kita udah nggak dekat lagi nih, aku mesti pindah ke keluarga yang lain, itu boleh. Boleh banget untuk pindah ke keluarga lain. Dengan catatan, apa namanya, dengan catatan kalian memang sudah tidak cocok lagi. Aku mau ngomong apa sih? Terus hak 2 minggu untuk mencari rematch for family. Nah, jadi kalian dapat hak itu selama 2 minggu untuk mencari keluarga baru. Terus cari tahu hak-hak dan kewajiban sebagai open. Nah, ini sebagai awareness ke diri sendiri, kalian harus cari tahu dan cari tahu hak dan kewajiban sebagai open. Jadi biar kalian itu tidak dibohongi, tidak dimanfaatin tenaga kerjanya sama orang-orang sini karena nggak semua manusia itu baik, nggak semua family itu baik, dan nggak semua au pair itu juga baik ya. Maksudnya kita nggak ada yang tahu. Misalnya kayak family udah bener nih, ternyata au pairnya nggak bener, suka keluar malam dan segala macam. Kitanya udah baik nih sama mereka, tapi ternyata family-nya nggak baik karena mereka sering melarang kita buat keluar, mereka melarang kita buat makan ini, buat makan itu, atau buat ini, buat itu. Gitu. Kalian harus cari tahu itu. Lagi. Nah, practice life in Belgium. Public transportation. Nah, ini sebelum kalian datang, emang sebenarnya banyak banget sih PR-nya. Kalau sebelum datang itu, uh, kita tuh belajar gimana sih public transportation di sana kayak gimana. Kalaupun misalnya belum ada temen yang udah ada di sini, kalian bisa tanya ke tiket. Terus pembayarannya kayak gimana. Ataupun kalian sebenarnya bisa tanya juga sama family kalian. Gimana sih public transportation di sana tuh, kita bayarnya kayak gimana. Tapi kalian akan real belajarnya ketika udah nyampe sih. Terus opening a bank account itu wajib buka. Yang harus kalian tahu, semua prosedur kucingnya itu kebanyakan by appointment. Jadi eh, jangan berekspektasi, oh iya nih gue besok bisa nih langsung ke bank A gitu buat bikin bank. Oh tidak bisa. Kalian harus membuat janji dulu baru akan dilayani. Kalau nggak, sorry, if you don't have any uh, rendezvous, janji, nah, appointment, we can melayani gitu. Registrasi for language course itu udah pasti harus daftar ulang buat apa namanya language course-nya. Next-nya. Oke, itu aja dari aku. Semoga kalian nggak boring sama penjelasannya aku. Kalau ada yang mau ditanyain, tanya aja. Aku bisa jawab, insya Allah. Dan ini adalah video aku selama Oke. aku traveling. Oke, thank you so much, Miss Tira, atas pemaparannya mengenai program au pair tadi ya. Yang Sambil makan telah nih. memberikan gambaran bahwa program au pair ini tidak hanya menawarkan kesempatan di luar negeri, namun juga menawarkan budaya, pengembangan diri secara global. Oke, nah teman-teman, kita next nih ke sesi tanya dan jawab. Oke, bagi teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan bisa on cam langsung raise hand atau bisa chat di kolom komentar ya. Oke, Nah, ini langsung di aja foto. teman-teman. Oke, aku cerita nih. Ini yang di foto sini tuh beberapa teman Indonesia sama makanan yang aku bikin selama di sana. Terus paling senangnya itu kalau ketemu toko Asia dan jual makanan makanan Indo. Itu senang banget. Level happiness itu langsung 100%. Kayak pulang gitu ya, Miss. Kayak pulang ke Indo. Rasa kangennya. Iya. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya langsung bersama Miss Tira mengenai program au pair tadi?
Ini ada yang nanya sih di chat, preference negara apa aja Kak buat under 30 tahun. Kalau under 30 tahun tuh sebenarnya kesempatannya tuh jadi terbatas banget ya, karena jadi menyusut karena 30 tahun kan angkanya makin gede gitu kan kayak aku. Aku tahun ini tuh jalan 27. So, kode negara itu kalian bisa Prancis, Luxembourg, sama apa lagi ya? Satu, wait, ada Prancis sama Luxembourg yang aku ingat lagi ya. Kayaknya udah nggak begitu banyak sih. Pokoknya yang aku ingat Prancis sama Luxembourg. Kalian bisa cari tahu aja di apa namanya di ChatGPT atau di Google. Karena mereka lebih lebih banyak informasinya, lebih paten gitu. Kalau aku kan berdasarkan dari pengalaman aja. Oh sama kalau misalnya masih di bawah 27 bisa ke Belgia tapi yang ke wilayah Wallonia. Tuh, ada lagi yang mau ditanya. Oke, bisa terjawab ya. Oke, kalau tidak ada saya aja nih Miss yang bertanya. Kira-kira nih Miss, untuk peluang karir setelah kontrak dari program au pair sendiri itu ada nggak ya nih? Ada, Mbak. Tapi aku nggak bisa bilang kalau ini akan mudah ya. Karena setiap eh, keputusan yang diambil itu kita harus tahu konsekuensinya. Kalau peluang karirnya satu, bisa kalau misalnya tabungannya belum cukup ya, bisa melanjutin oper lagi di negara lain. Contohnya, misalkan kayak aku kemarin kan dari Belgia, aku lanjutin ke Prancis. Dari Prancis nanti ya belum tahu juga sih ke depannya kayak gimana. Bisa melanjutin kuliah atau balik lagi jadi oper tapi di negara lain gitu. Kalau untuk kuliah sendiri kita harus tahu biayanya berapa, cara hidupnya bagaimana, terus sama apa namanya persyaratannya itu apa. Karena aku sempat mau, aku pikir mudah gitu kan, untuk ya udah setahun jadi au pair di Belgia, terus aku langsung lanjutin kuliah S1 di Belgia gitu kan. Tapi ternyata nggak semudah itu. Cari apartemennya aja juga udah susah. Terus ternyata biaya untuk tapi ada sebenarnya ada yang gampang juga sih. Biaya untuk kuliahnya juga udah lumayan mahal kan. Karena kan maksudnya international student itu bayarnya itu sekitar 2.000 sampai 4.000 euro per tahun. Tapi kalau kalian baru lulus ataupun kayak under 3 tahun itu sebenarnya dan tanpa sertifikat IELTS atau TOEFL itu bisa di Belgia. Aku waktu itu ada nemu satu kampus, dia bisa tanpa itu, tapi dengan kelas bahasa Inggris, tanpa IELTS atau TOEFL ya. Dan itu biayanya pun murah. Cuman karena aku sudah lulus dari SMA-nya lebih daripada 5 tahun, jadi sedikit sulit untuk aku memenuhi persyaratan mereka. Jadi untuk kalian yang lulusnya under 3 tahun setelah setelah kalian lulus itu masih banyak banget kesempatannya. Terus bekerja, kalau pekerjaan itu sebenarnya tergantung sih. Kalau si perusahaannya mau sponsorin visa buat kalian itu alhamdulillah. Tapi kalau enggak ya mau nggak mau balik lagi jadi au pair atau ya itu uh, kuliah itu karirnya. Oke, thank you Miss. Kira-kira nih Miss, berdasarkan pengalaman Miss Dira sendiri, gimana sih cara ngatur waktu antara kursus bahasa juga sama eh, pemenuhan tugas-tugas au pair sendiri yang dari hostelnya gitu? Kalau itu kan kita kan ada waktu jam kerjanya. Kalau kayak aku di Belgia kemarin dari jam 7 sampai jam 10. Nah, nggak deh jam 9 dan aku kan ada kelas juga kan. Karena ada kelas jadi selesai ngantar anak-anak sekolah ya udah aku langsung ke sekolahku itu sampai jam 1 selesainya. Dari jam 1 sampai jam 3 itu free, nanti jam 4 balik lagi kerja. Sudah ada timingnya masing-masing. Kalau di sini aku belajarnya mandiri secara online sih. Jadi kalau aku ada waktu luang aku belajar. Nah, ketika mendapatkan keluarga lain berarti kan kita
berubah ritme hidupnya dari yang lama ke yang baru. Itu butuh, aku juga masih butuh penyesuaian juga di sini. Jadi aku belum bisa cerita banyak soal pengalaman aku jadi au pair di Prancis karena aku baru tanggal berapa? Ini tanggal 15. Berarti aku baru 15 hari di Prancis. Oh, berarti baru 15 hari di Perancis ya, Miss. Berarti Iya, karena untuk aku di baru. Belgia sendiri berapa tahun itu, Miss? Oh iya, kalau di Belgia itu maksimal cuma setahun. Kalau di Prancis bisa maksimal 2 tahun. Nah, randomnya ada burung masuk gitu. Jadi aku bakalan mungkin kebanyakan cerita soal pengalaman aku di Belgia. Karena udah setahun kan, setahun lewatin. Kalau ini kan masih masih tahap penyesuaian. Tapi so far ya, so far apa namanya, keluarganya baik, lebih baik daripada yang kemarin. Terus respect sama waktu kerjanya juga. Jadi aku ngerasa di sini tuh dihargai. Dan juga kita tuh cari host family jangan jangan yang penting oh gue dapat nih. Tapi kalian juga harus lihat host family-nya baik nggak, nyaman nggak sama kalian. Karena aku yang mengalami dua kehidupan itu tuh beda banget. Jadi waktu yang sama pertama yang di Belgia itu selama komunikasi kita tuh komunikasinya cuma yang penting-penting doang. Jadi kayak oh ini aku udah ngasilin berkasku gitu, aku laporan gitu kan. Tapi nggak ada komunikasi yang lain. Even aku mencoba ngirimin dia gambar atau video kegiatan aku, nggak, paling cuma reaction doang gitu loh, kayak love atau oke gitu kan. Nggak ada oh iya seru ya gitu loh, bla gitu, nggak ada. Tapi waktu sama yang sekarang ini, ketika aku ngirim gambar atau video ditanyain balik itu gimana kita acaranya, how far seru nggak, suka nggak gitu. Jadi aku ngerasa kayak lebih koneksi, lebih lebih nyaman. Terus ini jadi indikator awal untuk kalian melihat bagaimana sih fase family ini gitu, baikkah atau enjoy kah. Karena dari chattingan juga sebenarnya udah kelihatan. Nah kan kalau bedanya tuh yang kalau yang pertama kan cuma kenal, dan ternyata di real life-nya pun juga sama gitu. Dia ya udah cuma kadar yang formalitas saja yang berkaitan dengan pekerjaan. Di luar itu jarang banget ngobrol tentang masalah hidup, tentang ini dan itu, pokoknya jarang banget. Tapi yang kedua ini, dari cara komunikasinya pun udah enak banget kayak teman lah. Jadi pun aku di sini juga kalaupun makan sama mereka ya, aku tuh diajak ngobrol, diajak cerita. Tadi aku em, ibunya kan bekerja di restoran gitu kan. Ibunya tadi kadang suka cerita, tadi aku di restoran ini gini gini itu apa namanya, pokoknya banyak cerita lah, kamu gimana hari ini, enjoy nggak, enak nggak gitu, kamu ngapain hari ini. Kitanya ini benar-benar dihargain gitu loh, kehadiran kamu bukan cuma sekadar oh lo au pair gue, ya udah cuma sama itu sih, beda. Jadi I more enjoy than yesterday. Itu tergantung Oke, balik lagi ke thank aku. you, Miss. Eh, ini ada yang nanya nih, Miss, dari Kak Iya. Nanda. Tadi kan udah sempat disinggung ya tentang cara nyari host family. Cuman Kak Nanda nanya, kalau secara cari mandiri yang terpercaya ada rekomendasi kami kira. Kalau nyari secara mandiri, sebenarnya bisa dari au pair world, tapi kayaknya kalau untuk Indonesia sekarang sayangnya di banned deh. Jadi beberapa temanku yang mau daftar di aplikasi di website itu tuh susah banget untuk bisa aktifnya, karena kalau nggak salah itu dulu ada case-nya gini. Jadi ada orang Indonesia yang spamin host family-nya, pokoknya yang spam lah, dan akhirnya di report oh ini dari Indonesia begini-gini, jadi akhirnya susah. Terus ada lagi, tapi kalian bisa coba, ini katanya informasi terbaru tuh susah juga sih. Yang kedua itu ada websitenya aupair.com ya. Terus ada lagi di Facebook, tapi di grup kayak au pair in Paris, au pair in Belgium, au pair in Netherlands itu bisa. Tapi kalau untuk yang terpercaya ya, semua kembali lagi tergantung gimana kita menilainya. Karena ya tahu sendiri kan,
media sosial itu nggak bisa 100% percaya gitu. Ada yang kelihatannya, oh ini bener nih, tapi ternyata gitu. Harus hati-hati juga, apalagi kalau misalnya kalian itu baru baru apa namanya baru kenalan dan segala macam, tapi tiba-tiba udah dimintain kantor untuk katanya biaya agensi lah dan segala macam, itu kalian harus waspada. Karena waktu itu aku sempat dapat juga kan ada email gitu, ya aku juga ngontak pertama sih ke KS-nya yang di KS deh kalau nggak salah, di Amerika ya waktu itu. Ternyata setelah dibaca, karena mereka juga ngasih pertanyaan juga kan ke akunya, apa yang kamu apa namanya bayangkan kalau menjadi au pair di sini, terus gimana cara menghandle bla 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 bla, kayak banyak pertanyaan. Terus setelah aku jawab didapat balasan, ternyata mereka tuh minta bayar buat agensinya itu sekitar 1.000 euro. Itu tuh mahal banget ya, memang sih di Amerika tuh eh, pakai agent gitu kan, karena nggak ada sendiri deh dan harus bayar agent, tapi langsung di awal itu tuh not make sense gitu, jadi masih memang harus hati-hati. Nah, dan satu lagi, kalau kalian punya teman yang jadi au pair duluan, kalian bisa minta tolong ke mereka untuk ditanyain kalau ada informasi host family yang cari au pair, bisa disebarin informasinya ke mereka, ke kalian. Nah, salah satu rezeki juga bisa dari teman juga, contohnya kayak aku juga sekarang tadinya tuh hopeless banget, duh apa namanya kontrak aku udah mau habis dan aku juga belum dapat au pair lagi, maksudnya belum dapat kesempatan lagi dan aku sempat mikir nanti aku bisa balik lagi nggak ya ke Eropa gitu kan. Aku sempat stres juga waktu itu, tapi ternyata alhamdulillah Tuhan masih ngasih jalan ke aku gitu. Akhirnya dikontak sama temenku, ini ada host family yang lagi cari au pair, kamu mau coba dulu nggak? Padahal awalnya si host family ini mencari au pair yang sudah ada di Eropa, sedangkan waktu itu posisinya aku sudah di Indo. Nah itu eh, fungsinya negosiasi, bilang dari awal aku masih di Indo loh, tapi aku punya pengalaman au pair gitu ini, kamu masih mau terima nggak? Gini mereka mau, mereka masih oke. Akhirnya aku di sini di Prancis. Jadi meskipun kalau mereka mencari travel udah ada yang di mana di Eropa, tapi gas aja dulu, tanyain, karena kita nggak ada yang tahu rezeki di mana. Oke, thank you nih. Semoga terjawab ya Kak Nanda. Iya ini kan tadi syaratnya kalau mau daftar OPR itu juga ada sertifikasi bahasa negara tersebut ya. Untuk daftarnya itu ada sertifikasi bahasanya. Nah, itu Ya, gimana tuh Miss? Persiapan Miss Mira dulu ketika mau daftar itu berapa berapa bulan gitu persiapan untuk. bahasa. Kalau dulu karena aku di Belgia nggak harus ada sertifikat, jadi aku belajar sendiri aja pakai Duolingo. Tapi sekarang Duolingo kacau, parah, kepelangi dia. Tapi so far ya aku belajarnya dari Duolingo, dari YouTube, karena mereka memudahkan kita untuk tidak memberikan sertifikat bahasa. Tapi yang Perancis ini aja sih yang udah agak tricky ya, karena harus ada sertifikatnya. Jadi aku kemarin tuh pakai ini sih, pakai yang online, Lingo. Kalian tahu gak sih Lingo? Iya, ya kalau misalkan di, ya karena aku gak harus dapat Prancis kan, di Lingo deh. Itu persiapannya kurang lebih sebulan sih, karena ngebut kan buat dapetin sertifikatnya. Belajar hampir tiap hari. Oke, Miss. Ada yang mau tanyain lagi nggak? Oh iya, Tanya, Miss. tanya random juga Iya nih boleh. teman-teman, ada yang mau penasaran?
Langsung aja teman-teman, raise hand atau drop di kolom chat. Kalau kalaupun mau diskusi, ada yang ditanyain, itu boleh banget juga kok. Aku lebih senang apa namanya berbicara dua arah karena kayak ngobrol aja sih. Kalau kayak gini kan aku ngomong sendiri nggak tahu deh kali. Kak, kalau tahun ini 30 tahun, itu masih ada, masih bisa daftar nggak? Ehm, Masih bisa sebenarnya, tapi agak sulit ya. Karena mendekati 30 tuh, tapi coba aja dulu sih. Siapa tahu eh, daftar langsung dapet. Pokoknya sebelum 30 tuh masih bisa. Kecuali kalau udah 30 itu udah nggak bisa. Udah nggak bisa di mana-mana karena maksimalnya 30. Tapi kalaupun mau mau tetap ke luar negeri dengan cara lain bisa kok selain au pair yaitu Ausbildung itu ke Jerman. Eh, tapi di Austria juga ada kalau masalah Ausbildung. Nah jadi karirnya itu kalau selain au pair itu apa sih? Kita bisa ngelanjutin ke Ausbildung juga. Cuman ya itu harus ada sertifikat bahasa. Tapi Bedanya saya house building tuh apa ya, Miss? kalau Ausbildung itu kayak SMK di Indo. Jadi kita kerja tapi sekolah tapi dapat duit. Kalau punya skillnya bahasa Inggris itu masih tetap bisa kok. Yang tadi aku bilang kan masih ada kesempatan di bawah 30 tahun tapi yang di gimana ya? Jadi kalau misalkan punya skillnya bahasa Inggris itu nggak apa-apa banget karena aku juga kemarin waktu ke Belgia skill aku tuh cuma bahasa Inggris doang kan. Kalaupun bahasa Prancis bisa juga cuma bener-bener yang basic banget kayak bonjour, comment ça va, je m'appelle Sinha, kayak gitu-gitu. Terus nanti sama ini juga nanti improve. Cuman masalahnya adalah kadang tuh butuh sertifikat juga sih, itu dulu aku yang jadi masalahnya. Intinya harus belajar bahasa lain juga sih sebenarnya. Tapi kalau untuk kayak Belgia kemarin yang tidak mengharuskan ada sertifikat bahasa lain ya nggak apa-apa. Oke, semoga terjawab ya Kak Marta. Kak, ada lagi nih, Kak Nanda. Miss, Kak, kalau misalnya au pair di Prancis itu ada minimal tingkatan bahasanya nggak? Nggak ada minimalnya kok. Jadi sebenarnya kalau untuk sertifikat bahasa itu nggak harus, tapi jadi pendukung yang dimana bisa menentukan bisa kalian juga. Makanya mau nggak mau harus ada sertifikat bahasa Prancisnya. Tapi so far nggak ada minimal levelnya. Beda sama kayak Jerman sama Austria. Kalau Jerman sama Austria kan minimal A2 ya, kalau di sini nggak. Jadi yang dimaksudkan kenapa mereka kebanyakan orang yang menjadi au pair di sini tuh menunjukkan sertifikat bahasa Prancisnya karena paling mereka tuh maunya si au pairnya ini harus udah tahu bahasa Prancis dasarnya aja juga nggak apa-apa jadi kayak cuma bisa nanya tadi kayak bonjour, kamu siapa, nyebutin nama, terus mau nanya apa gitu, it's okay. Tenang aja, Prancis nggak ada levelnya kok. Yang penting ada bukti kemampuan kalau kalian bisa bahasa Prancis. Itu aja. Oke, thank you Miss Tira. Semoga terjawab ya Kak Nanda dan Kak Marta. Oh iya nih Miss Tira, selain benefitnya selain kita bisa bahasa negara tersebut, apalagi nih benefit jadi ikut program au pair? Apa kita bisa juga keliling Eropa atau gimana? Ya, sebenarnya kalau kalian jadi au pair di sini tuh banyak banget benefitnya bahasa. Kedua, paket money udah pasti. Terus kalian yang ketiga kalian juga bisa keliling Eropa. Tapi di Schengen area aja ya, kecuali UK.
Kalau UK kalian harus apply visa lagi. Terus teman, baik teman Indonesia maupun teman internasional. Karena so far aku di sini, aku punya sahabat internasional. Apa lagi ya? Ya mungkin kalau kalian berjodoh dengan orang sini dapat jodoh juga. Karena kebanyakan teman-teman aku juga dapat pacar di sini. Naturalisasi. Sun kayaknya Miss Vira jodohnya orang Perancis nih. Amin aja dulu deh. Amin Oh dulu iya aja sih. Miss Vira, untuk visa itu kira-kira lama nggak ya Miss Vira apply-nya? Kenapa? Keluarnya visa kita itu Iya, iya, kenapa? Sorry. untuk visa visa di setiap negara kan ada visa ya Miss, kita harus apply visa gitu kan ya? Itu kira-kira lama nggak ya keluarnya Miss? Oh, kalau itu depends negaranya mana. Kalau kayak Jerman, Jerman kan banyak tuh peminatnya, itu bisa lama banget. Kalau Prancis, Belgia, dan negara lain kemungkinan bisa cepat. Kayak aku kemarin waktu aku apply visa dari Indo ke Belgia itu berapa hari ya? Kayaknya sekitar 5 harian deh. Jadi Termasuk cepat ya Miss? iya termasuk cepat. Bahkan katanya tuh bisa sampai 3 minggu gitu kan. Tapi itu nggak nyampe seminggu malah udah keluar gitu. Itu aku di sini. Nah, kalian kalau mau ke Prancis, apalagi apply-nya dari Indo, banyakin bersabar ya, karena em, mau bikin janji temunya aja kita harus bayar. Bayar. Aku habis itu aja aku mau ke sini. Terus apa lagi ya? Harus bikin janji, terus jadinya juga katanya sih kan 3 mingguan, tapi aku juga cepet sih kemarin seminggu deh kalau nggak salah, seminggu udah jadi. Oke Tapi Miss. ini juga kayaknya tergantung dari tanggal kedatangan kamu di Perancis kapan. Karena waktu itu aku daftar visanya juga lumayan mepet, di bawah 15 hari sebelum kedatangan. Jadi makanya itu dicepetin kali. Kalau enggak, ya mungkin aku bisa reguler. Karena katanya itu saat, eh, 2 sampai 6 minggu deh kalau nggak salah buat keluarnya. Karena Oh gitu ya Miss. Oke. Teman-teman yang lain mau raise hand boleh, yang mau unmute bisa raise hand ya. Kita masih ada beberapa menit lagi. Mumpung langsung sama Miss Tira nih, live in France. iya nggak usah malu-malu mau nanya lain pengalaman enak nggak enaknya juga boleh. Ada kalau aku cerita sebenarnya aku juga punya pengalaman yang nggak enak apalagi sama kak family kan. Terutama sama yang kemarin sih waktu di Belgia itu kan yang tadi aku bilang aku ekspektasinya kerja tuh 4 jam tapi nyatanya lebih dari 4 jam dan di waktu itu aku nggak tahu harus mengadu dengan siapa karena ini pertama kalinya aku au pair, mereka juga pertama kalinya keluarga aku gitu kan. Dan aku ya mau nggak mau bertahan dengan kondisi yang nggak enak itu selama setahun. Dan setelah berapa bulan menuju ending apa namanya ending kontraknya aku baru tahu oh ternyata ada loh lembaga yang apa namanya lembaga yang melindungi tenaga kita sebagai offer. Ya sudah akhirnya mau ngomong sudah terjadi jadi jangan. Tapi untuk kalian yang udah tahu nih gambarannya kayak gimana, harus tahu lembaga mana yang melindungi tenaga kalian. Karena aku dulu juga diancamnya begitu, tapi nggak boleh. Ya udah deh, sebenarnya rahasia sih, tapi aku lupa.
Ya karena aku jujur aja, karena kan pengalaman kan, jadi orang juga bisa dapat. Jangan sampai orang lain tuh mengalami apa yang aku alami. Makanya aku note banget, please kalian sebelum kesini, kalian harus punya pegang satu lembaga yang melindungi tenaga kalian. Karena biar kalian nggak diinjak-injak. Harga diri. Ada lagi nggak sih mau Berarti ditanyain atau di setiap negara itu beda lembaganya gitu ya? tidak? Tidak. Kalau di kalau apa kan? Kalau di apa namanya Belanda itu namanya fair work. Itu yang hampir sama deh. Cuman beda ini aja. Karena aku ada grup juga kan. Aku ngikut yang Belanda, padahal aku nggak pernah ke Belanda gitu. Untuk opernya, aku ngikutin yang Belanda namanya Firework. Apa gitu, aku lupa. Terus kalau yang di Belgia, Firework BE, itu ada Instagramnya juga. Jadi kita selain bisa ngadu sama mereka, mereka pun kadang-kadang ada kegiatan untuk opernya. Jadi seru sih sebenarnya. Cuma karena aku telat infonya gitu ya kan, jadi nggak terlalu banyak dapat experience banyak juga dari sama opernya. Oh, satu lagi. Sebelum kalian ke sini, sebelum kalian kalian harus cari tahu di mana kalian akan tinggal, apakah ada Asia Store, apakah akses publiknya mudah, apakah di sana ada toko-toko apa sih namanya, toko-toko baju dan segala macamnya, itu kalian harus cari tahu. Karena aku lupa research ini. Di sini nggak ada toko Asia. Jadi ya udah mau nggak mau, aku apa namanya menghabiskan sisa stok. Tapi kalau misalkan di luar kota sini kayaknya mungkin ada deh. Jadi ada lagi apa kita dulu. Oke teman-teman, ada yang mau on mic boleh ya? Atau chat di kolom obrolan. Kita masih ada sisa waktu beberapa menit lagi nih teman-teman. Yang penasaran bisa on mic langsung. Aku mau nanya deh, kalian bosan gak sih dengerin aku ngomong? Itu aku penasaran banget. Coba dong kasih reviewnya. Boleh nih, aku spill ya. Kak Anissa, Kak Anissa Sugiharto Putri, gimana tuh? Boleh dong reviewnya Kak Anissa? Sorry nih, Miss Vira ada yang tanya lagi nih Kak Marta. Kak, tadi host family itu cari sendiri ya? Aku nyari sendiri kalau yang ini. Karena kan aku udah punya koneksi kan, udah punya grup gitulah ibaratnya. Dia aku tinggal chat aja ke grup, kalau misalkan ada host family yang lagi nyari au pair bisa kabarin ya. Oh, jadi nanti bakalan dibantu juga kok. Karena aku tuh daftar au pair itu dari sekitar tahun 2019 dan itu aku pakai au pair work, ya au pair work kan. Waktu itu aku masih bisa pakai websitenya, jadi nextnya aku kalau mau cari referensinya aku pakai website itu, au pair work itu. Cuman sayangnya untuk kalian yang baru mau daftar di sana kayaknya agak susah deh, ya karena masalah tadi itu. Nah, Ben, tapi kalau kalian penasaran, coba aja, dicoba terus sampai bisa, karena info yang aku dapetin itu juga ada orang yang buka jasa buka jasa joki bikin akun di Open World itu sampai bisa. Berarti kan peluang untuk kita bisa berhasil untuk daftar di akun itu kan masih ada. Cuma memang akan sulit gitu karena kita regionnya dari Indonesia, kan kita orang Indonesia. Jadi kalaupun sekali ditolak nggak apa-apa, coba lagi. Pokoknya coba-coba lagi sampai benar-benar memang nggak bisa gitu.
Oke, Miss Tira. Oke nih, teman-teman, karena waktu sudah agak larut malam. Oke nih. Iya. Aku diskusinya Aman kok, Miss Tira. Ini sangat insightful bagi teman-teman yang ingin melanjutkan karir di luar negeri. Bisa banget ikut program au pair ini. kalau misalkan masih ada yang mau tanya-tanya, bisa ke Miss Nadira aja biar nanti Miss Nadira disampaikan ke aku, nanti aku balas insya Allah. Kalau misalkan masih Oke, ada yang gitu mau, ya teman-teman. atau kalian bisa mampir ke Instagram aku di nah situ ada. Langsung aja Miss Tira still Instagramnya di kolom obrolan. Masih punya alamat yang lama, aku suka ganti. Tapi jangan ke email lah, emailnya ada di nggak apa-apa deh kalau buka email ada di HP aku satunya lagi soalnya. Oh, dan kalian juga benefit lainnya kalian bisa upgrade kehidupan. Entah entah mulai dari fashion, dari gadget ataupun dari lifestyle-nya. Contohnya kan kayak kayak aku kan selama di Indonesia ya memang teman-temanku tuh udah yang sehat-sehat gitu kan. Aku suka makan makanan rebus kalau sarapan, tapi kan sejak kesini ya aku jadi makan nugget tiap hari, nggak juga sih kadang-kadang. Terus pokoknya makan makanan sini lah, makan pizza, makan sushi. Dan tantangan sebagai orang Muslim tinggal di minoritas itu adalah mencari barang halal. Tapi alhamdulillahnya kebetulan aku dikasih sama Allah tempat yang ada daging halalnya, ada produk halal, jadi I'm not worry about that. Dan juga kalau misalnya kalian tinggal sama keluarga yang non Islam, kan pasti mereka ada wine, ada juga kan. Itu dikomunikasikan mana mana hmm, barang yang dipakai buat masak babi, mana barang yang dipakai buat masak halal gitu. Alhamdulillahnya walaupun keluarga aku yang di sini non Islam, tapi mereka menyediakan makanan halal buat aku terus kayak daging sapi halal, ayam halal. Jadi alhamdulillah. Terus ada beberapa produk yang kemasan juga tapi halal ada. Alhamdulillah ya Miss masih nggak susah lah menemukan makanan halal gitu ya. Oke, thank you so much Miss Tira atas semua pengalaman sharing session kali ini dan semua insight untuk program au pair ini yang dimana sangat bermanfaat ya dan itu adalah hal baru untuk kita gimana kita bisa reach out nih program ini gitu. Oke, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir malam hari ini dan antusiasnya juga terima kasih banyak. Untuk Ispira sendiri terima kasih banyak udah meluangkan waktunya untuk bisa berbagi pengalaman bersama kita yang ada di Indonesia. Dan terima kasih juga udah berbagi live report langsung dari Perancis. Oke, sebelum kita akhiri, kita mau mengadakan sesi dokumentasi dulu ya teman-teman. Teman-teman yang tidak berkesibukan dan tidak berhalangan, boleh on cam ya. Kita ambil dokumentasi. Oke, saya hitung. Slide pertama. Satu, dua, tiga. Oke. Slide kedua. Oke. Saya hitung. Satu, dua, tiga. Oke, slide ketiga. Satu, dua, tiga. Oke.
Programnya bukan untuk perempuan aja kok. Jadi laki-laki yang mau ikut selama kalian punya pengalaman sama anak-anak, kalian bisa datang di Gitu ya teman-teman. no gender. Thank you Miss Vira Laki boleh ikut. sudah meluangkan waktunya. See you in the next event. Thank you juga Apa? teman-teman. See you di webinar selanjutnya. Selamat melanjutkan kegiatan masing-masing, Miss Vira. Have fun day in friends. Ya.